Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman sekalian, kita lanjutkan kembali review dari buku kita yang baru, yaitu buku pelatihan terapi pemijatan metode PTB Harmoni Syakuro yang kita formulasikan secara khusus untuk masalah pasutri atau hubungan suami istri, di mana masalah ini adalah salah satu masalah yang cukup banyak ditanyakan dan mungkin banyak juga yang mengalami dan memerlukan solusinya seperti apa. Dan beberapa orang ketika mengalami masalah dalam hubungan suami istri itu yang kepikiran itu adalah herbalnya apa atau obatnya apa ya untuk membuat seseorang itu optimal dalam masalah hubungan suami istri. Nah, sebetulnya di dalam dunia herbal itu ada satu sifat daripada herbal itu yang dikenali sebagai afrodisiak atau yang bisa meningkatkan daya seksualitas. Nah, akan tetapi faktanya beberapa orang yang sudah mencoba dengan herbal tersebut kok efeknya belum seperti yang diharapkan. Nah, ini masalahnya di mana? Nah, kemudian ada lagi, saya melihat ada seorang yang insya Allah beliau adalah seorang yang ahli ya dalam masalah pemijatan dan juga acupressure dan sejenisnya itu. Beliau ketika ditanya bagaimana caranya supaya seorang laki-laki terutama ya, seorang laki-laki itu optimal dalam masalah kualitas seksualnya, maka beliau menjawab gampang katanya, cukup dipijat saja pahanya. Nah, tapi tidak dilanjutkan jawabannya. Nah, di sini saya ingin memberikan pemaparan bahwa jawaban beliau itu betul, tetapi tidak rinci. Ya, bagaimana cara mijatnya? Paha itu ada 4 bagian ya, bagian depan, bagian belakang, bagian luar, dan bagian dalam. Ya, ini yang dipijat yang mana gitu ya. Nah, teman-teman sekalian, di dalam buku ini kita menjelaskan bagaimana cara memijat paha yang benar ya. Jadi konsepnya tetap ada 4, yaitu berurutan, beraturan, berukuran, dan berirama. Nah, ini bagaimana caranya supaya kita melihat dengan memijat dengan 4 konsep ini. Nah, kita ajarkan di dalam buku ini sehingga satu gerakan kita memperlihatkan beberapa gambar ya. Jadi misalkan ini satu gerakan kita perlihatkan dari berbagai sisi. Nah, dari sisi jauh, sisi dekat. Jadi posisi akuratnya ini di mana gitu ya. Itu kita perlihatkan dengan gambar yang full color ya supaya lebih jelas. Nah, kemudian juga dari berbagai sisi dan dari jarak yang berbeda. Misalkan dari jarak jauhnya seperti apa, dari jarak dekatnya seperti apa. Nah, ternyata teman-teman sekalian bahwa di paha itu ada jalur-jalurnya ya, jalur otot dan juga jalur pembuluh. Nah, di antara penyebab daripada herbal yang sudah diminum tapi efeknya kurang maksimal itu adalah sumbatan-sumbatan pembuluh darah yang ada di sekitar paha itu. Entah itu paha depan, paha belakang, paha samping luar, dan samping dalam. Nah, ketika terjadi masalah di sekitar paha, maka hampir dapat dipastikan bahwa aliran darah di situ tidak lancar. Ya, aliran darah tidak lancar meskipun kita sudah mengonsumsi herbal-herbal yang sebetulnya sangat bagus sekali ya. Cuman karena tidak ketemu antara zat afrodisiak yang ada di herbal itu dengan tempat yang ditujunya itu, maka hasilnya tidak maksimal. Nah, sekarang pertanyaan lagi, apa tandanya kalau masalah seksualitasnya itu maksimal? Nah, tandanya itu ada 3 ya, ini untuk laki-laki. Nah, perhatikan 3 hal ini. Yang pertama adalah ketika Mr. P-nya bangun tegak ya. Sifat yang pertama itu adalah keras. Nah, kerasnya ini
mungkin kalau laki-laki bisa merasakan itu ada sedikit muncul rasa sakitnya. Nah itu sudah ibarat balon itu ditiup sampai ke titik maksimalnya gitu. Yang pertama itu keras. Yang kedua suhunya itu hangat atau bisa dikatakan panas gitu ya. Ini pertanda bahwa kualitas darah yang masuk ke sono itu dalam keadaan yang bagus kualitasnya. Kemudian yang ketiga itu warnanya merah sampai ke ujung. Nah, kita tahu bahwa yang namanya ujung seperti ujung jari kita seperti ini, maka di daerah ujung itu adalah terisi dari pembuluh-pembuluh darah yang ukurannya sangat kecil dan termasuk jauh untuk dijangkau oleh denyut jantung, kemudian rumit ya, kemudian juga banyak lekukan-lekukannya atau belokan-belokannya yang sangat ekstrim. Nah, jadi ada dua hal yang harus dipecahkan oleh satu terapi ya, terutama terapi pemijatan. Yang pertama adalah mengencerkan darah, yang kedua membuka sumbatan. Nah, kalau sumbatan sudah terbuka, darahnya juga sudah encer, maka ini akan sangat memudahkan bagi jantung untuk menjangkau tempat yang jauh tadi. Ya, jadi di sini kita berikan cara yang benar gimana sih mijat pahanya. Kemudian selain paha, apa cuman pahanya doang yang dipijat? Oh tidak ya, jadi ada otot-otot yang lain juga, terutama otot punggung. Nah, apa ada hubungannya? Nah, kemarin ada yang bertanya apa ada hubungannya antara otot yang di punggung dengan otot yang di paha. Jawabannya jelas ada sebetulnya ya. Nah, cara membuktikannya gimana? Cara membuktikannya ada dua yang bisa kita buktikan ya. Yang pertama adalah kalau kita berjalan, kalau ditanya, Pak, berjalan itu pakai apa? Pasti jawabannya adalah pakai kaki, ya kan? Semua orang sepakat dengan itu. Nah, tapi kenapa ketika berjalan itu tangan kita bergoyang? Ya kan? Ini menunjukkan bahwa ada korelasi otot antara paha ya, kemudian tibia atau di tulang kering sampai dengan ke tangan ya. Itu ada korelasinya. Itu cara membuktikan yang pertama, bahwa otot yang di kaki itu punya hubungan atau korelasi dengan otot yang ada di punggung ya. Kemudian cara membuktikan yang kedua itu juga cukup mudah ya. Gimana caranya? Coba kita kalau berjalan, kita pegang punggungnya seperti ini. Nah, kemudian kita berjalan. Apakah kita merasakan bahwa otot yang kita pegang itu ya, apakah kita merasakan otot yang kita pegang itu ikut bergerak-gerak? Ya, maka di situ menunjukkan bahwa ada korelasinya ya, bahwa otot yang di paha itu juga ada korelasinya dengan otot yang ada di tulang belakang. Kemudian posisi tulang itu sendiri sangat mempengaruhi posisi otot ya, karena otot itu menempel pada sendi ya, menempel juga pada tulang ya, dengan ukuran jarak yang sudah terukur serapih itu ya, sangat rapi sekali. Nah, maka ketika posisi tulangnya ini bergeser, otomatis ketegangan otot juga ikut menyesuaikan dengan posisi tulang tersebut ya, sehingga ada istilahnya tuh sendi kita itu punya gerak ya, disebutnya fleksi ya, seperti ini fleksi. Nah, mutar ini namanya fleksi. Ada yang 360 derajat, ada yang 90 derajat dan seterusnya. Nah, itu namanya fleksi. Nah, tulang belakang itu membagi tubuh kita menjadi 6 bagian. 6 bagian itu mana saja? Depan, belakang, atas, bawah, kanan, dan kiri. Nah, kemudian masing-masing bagian tadi bisa menjangkau sebelahnya. Misalnya ini tangan kanan saya, yang berada di sebelah kanan bisa menjangkau ke sebelah kiri. Nah, demikian juga sebaliknya, yang kiri bisa menjangkau sebelah kanan. Nah, batas maksimal jangkauan itu disebut sebagai range of motion ya, ROM. ROM itu range of motion. Nah, ketika terjadi pergeseran, kekakuan otot, maka ROM-nya itu berkurang ya, menurun. Yang tadinya misalkan tangan kanan kita yang di atas itu bisa menjangkau kaki kiri kita yang di bawah. Tapi orang yang sudah berkurang ROM-nya itu nggak nyampe ya, atau minimal
timbul rasa sakit. Nah, rasa sakit itu menunjukkan bahwa ROM kita sudah berkurang ya. Salah satunya itu adalah karena tulang yang bergeser. Nah, di dalam buku ini teman-teman sekalian, baik yang sudah belajar ataupun yang belum belajar ya, kita ajarkan lagi kita ajarkan lagi ya di buku ini dengan segala keteraturan yang menjadi ciri khas daripada pemijatan kita PTB Harmoni ini, teratur, terukur ya, berurutan dan berirama. Nah, tubuh kita ini berirama ya. Ya sama seperti makhluk hidup yang lain ya. Jadi kalau kita mau melakukan aktivitas secara sekaligus itu tidak bisa. Nah, sama seperti motor ya, kalau motor mau dipakai itu dipanaskan dulu, nah gitu ya. Jadi menterapi juga ngikutin irama itu ya, tidak boleh asal-asalan. Nah, jadi teman-teman yang sudah pernah belajar, alhamdulillah dari laporan-laporan yang masuk kepada saya itu sudah banyak yang membuktikan ya, banyak yang terbantu ya, banyak yang terbantu. Pasangan suami istri itu menjadi lebih harmoni, sebagaimana nama daripada pemijatan kita itu adalah PTB Harmoni Syakuro. Nah, Syakuro itu adalah rasa syukur ya. Jadi salah satu wujud syukur kita itu adalah dengan memaintenance atau mentreatment. Nah, buku ini juga kita alhamdulillah buat dengan kertas yang eksklusif, karena ilmu itu mulia ya. Allah memuliakan manusia yang beriman dengan ilmu. Nah, maka kita juga memuliakan ilmu dengan cetakan yang bagus, kertasnya juga eksklusif ya, full color ya, sehingga mengaktifasi kedua sisi otak kita, di mana kita tahu kerja otak kanan dan kiri itu ya. Jadi kalau Bapak Ibu lihat di sini ada tulisan itu dibaca oleh otak kiri ya, otak kiri membaca tulisannya. Nah, otak kanan itu membaca warnanya. Oh, ini tulisannya modul, warnanya hitam ya gitu ya. Kemudian ini ada tulisan apa lagi, warnanya hijau dan seterusnya. Artinya kalau kita belajar dengan cara ini, kita akan fokus. Kenapa fokus? Karena kedua sisi otak kita itu dalam keadaan aktif. Nah, ketika kedua otak ini diaktifkan dan kita belajar, maka ilmunya akan tersimpan di dendrit dalam otak kita ya. Dendrit itu semacam folder lah ya kalau di komputer itu, sehingga kalau kita mau melakukan PTB itu sudah ada foldernya di otak kita, tinggal klik saya mau PTB, maka gerakan-gerakan PTB itu akan muncul dengan sangat mudahnya. Nah, ini kita bantu ya. Dan teman-teman kalau mau tahu harganya berapa, insya Allah buku ini harganya di 65.000 harga normal. Tapi bagi teman-teman yang mau bersabar inden sekitar 2 minggu dari sekarang, itu harganya 50.000. Jadi transfernya sekarang, tapi dapat bukunya 2 minggu ke depan insya Allah ya. Dan stoknya untuk sementara mohon maaf mungkin baru sedikit ya, sekitar berapa, 100-an lebih lah ya segitu. Jadi nanti silakan bagi teman-teman yang berminat dengan buku ini dan nanti ada yang mau konsultasi, silakan dilanjutkan di grup ya. Oke, untuk sementara kita cukupkan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.